Perkenalkan, nama saya Van Sandiata dengan NIM 19051007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester Hukum Teknologi Informasi yang materinya mengenai sengketa hukum teknologi dan informasi dan kejahatan elektronik. Di sini saya mengambil kasus dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai tindak pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Sucipto berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 736. Nah, kita langsung masuk saja kepada materi. Dinyatakan terdakwa Sucipto bersalah karena melakukan tindak pidana pendistribusian dan pentransmisian dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam surat dakwaan. Kita masuk pada latar belakang mengapa sang terdakwa yakni Sucipto melakukan hal tersebut. Alasannya berawal ketika saksi Milna sekaligus korban pernah bekerja di Cafe Biola sekitar dan mengenal sebagai manajer kafe dengan terdakwa yakni Sucipto. Selanjutnya mulai pada tanggal 29 Februari 2019, saksi atau sekaligus korban Nilna sudah tidak bekerja lagi di kafe tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 8 Maret 2016, saksi Nilna mendapat informasi dari kedua teman kerjanya yakni Yola dan Amelia bahwa pemilik akun Facebook terdakwa Sucipto mengunggah di media sosial Facebook disertai dengan kata-kata, kalau membutuhkan bookingan, ini loh anak kalang anyar, mulut dan vagina aja gratis, dan juga ini loh pelacur pekerja seks komersial kelas teri, siapa yang ingin gratis tidur dengannya, datang di 57. Nah, pengguna Facebook yang menggunakan hak bacanya sebagai user Facebook kemudian dapat membaca postingan dari Sucipto tersebut, sehingga terjadilah pencemaran nama baik terhadap saksi sekaligus korban saudari Nilna. Terdakwa menggunakan foto dan kata-kata tersebut dikarenakan alasannya sakit hati terhadap saksi Nilna sekaligus korban yang telah melaporkan terdakwa kepada pimpinannya di Cafe Biola, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Nilna merasa malu dan dicemarkan nama baiknya. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengupload kata-kata tersebut dikarenakan sakit hati kepada saksi yang mengira jika saksi telah menjelek-jelekan terdakwa kepada pemilik kafe yaitu Pak Tono terkait kepergian terdakwa ke Bali dengan Amel, serta terdakwa merasa sakit hati kepada saksi dikarenakan telah diangkat menjadi pemandu karaoke. Nah, kemudian kita masuk di pihak dalam sengketa. Nah, bahwa yang dimaksud setiap orang siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum di sini Sucipto, yaitu orang atau manusia atau korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang diajukan dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang melanggar hukum. Bahwa selanjutnya terdakwa tersebut dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dengan lancar, dan perilakunya juga tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan. Nah, kemudian dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Bahwa sengaja adalah kesadaran dari orang atau subjek hukum yakni Sucipto untuk melakukan sesuatu
yang mengakibatkan pencemaran nama baik terhadap saudari Nilna sekaligus korban. Nah, kemudian kita masuk pada proses penyelesaian sengketa. Pengadilan mengadili menyatakan terdakwa Sucipto terbukti sah, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mentransmisikan atau memuat data dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 dinyatakan bahwa saudara Sucipto resmi dinyatakan sah bersalah akibat kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di sosial media Facebook miliknya terhadap saudari Nilna. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dan dapat kita tarik dari pembelajaran mengenai kasus tersebut adalah jangan karena sakit hati atau salah sangka terhadap seseorang atau juga iri kemudian mencemarkan nama baik orang tersebut. Akibatnya akan fatal. Banyak akibat yang akan diterima, yakni pertama, sanksi sosial, sanksi hukum, dan masih banyak sanksi-sanksi lain yang dapat merugikan diri Anda sendiri karena pencemaran nama baik terhadap orang lain. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk lebih waspada dalam pemilihan kata-kata, penggunaan media sosial, dan tutur kata dalam berbicara di media sosial. Karena akibatnya akan merugikan diri Anda sendiri. Baik itu dari segi hukum maupun segi sosial, itu dapat merugikan Anda. Baik. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya mengenai sengketa hukum teknologi informasi dan kejahatan elektronik yang terjadi di Indonesia yang saya ambil dari Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam kasus ini saudara Sucipto. Ya, terima kasih.